Sebelum janur kuning melengkung, Demokrat tak mau buntung. Melihat pertemuan AHY dengan Puan Maharani, saya jadi teringat kisah kawan yang gagal menikah. Mulanya dia berniat mempersunting perempuan yang lumayan cantik. Sudah tunangan, lamaran, diajak jalan ke sana kemari, bahkan sudah dipamerkan ke tetangga dan khalayak ramai. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga calon istri teman saya itu terkena masalah hukum. Yang lebih mengejutkan, ternyata banyak sekali keluarganya yang terkena masalah hukum, dan itu sangat berat, sangat memalukan. Bahkan terindikasi calon istri teman saya ini juga terlibat dalam masalah hukum. Akhirnya karena pertimbangan 1-2 hal, teman saya murung bahkan ingin membatalkan pernikahannya. Di saat kawan saya seperti itu, lalu ada orang lain yang mendekati. Orang itu lebih cantik serta bersih dari hukum. Kira-kira apakah teman saya ini akan melanjutkan pertunangannya dengan orang yang memiliki masalah hukum, atau justru akan memilih orang baru yang lebih cantik dan bersih? Kisah kawan saya itu persis seperti yang dialami AHY. Mulanya dia kepincut dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Sudah dilamar bahkan diajak jalan-jalan. Tiba-tiba saja partai pengusung pertama Nasdem terlibat kasus korupsi. Bahkan Anies yang jadi primadona koalisi perubahan diduga terlibat kasus hukum serupa. AHY murung dan dilema, persis yang dialami kawan saya itu. AHY juga tampaknya ingin membatalkan hubungannya dengan Anies. Ibarat ketiban berkah, AHY yang sedang dalam kondisi dilematis mendapat angin segar dari PDIP. PDIP menyebut jika AHY masuk dalam salah satu nama cawapres dari Partai Banteng. Hidung AHY seketika kembang kempis mendengar ucapan Puan Maharani kala itu. Lagi pula siapa yang tidak tertarik dengan tawaran dari partai yang sudah 2 periode berkuasa dan memberikan banyak perubahan positif bagi Indonesia? Kalau mau dibandingkan, PDIP tentu jauh lebih cantik dan bersih. Sampai akhirnya Puan Maharani dan AHY bertemu. Tentu pertemuan ini sekaligus jadi berita besar karena selama hampir 2 dekade hubungan Demokrat dan PDIP dikenal cukup tegang. Namun yang namanya dunia politik, tidak ada yang mustahil. Idiom tidak ada musuh abadi, dan tidak ada kawan sejati selalu jadi dinamika perpolitikan dimanapun berada. Pertanyaan sama seperti kepada kawan saya perlu dilontarkan. Apakah pada akhirnya AHY akan tetap melanjutkan pertunangannya dengan Anies Baswedan, atau justru akan memilih PDIP dan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden? Jawaban yang menurut saya paling masuk akal adalah AHY akan bergabung dengan PDIP. AHY merupakan sosok hebat dan masih muda, tapi sayang, pengalaman politiknya masih sangat minim. Setelah keluar dari militer, karir politik AHY paling banter jadi cagup DKI Jakarta, dan itu pun kalah telak. Saat ini, posisi yang paling membanggakan bagi AHY hanya menjadi ketua umum Partai Demokrat. Minimnya pengalaman itu harusnya jadi tamparan bagi AHY untuk tidak terlalu ambisius menjadi cawapres. Paling tidak dia mestinya terlebih dahulu jadi kepala daerah, atau bagus-bagusnya jadi menteri lah. Bekal itu sangat bagus buat masa depan AHY. Siapa tahu kalau jadi menteri dan bagus, suara masyarakat jatuh kepada AHY. Modal itu bukan hanya bisa mengantarkannya jadi seorang cawapres, tapi juga bisa jadi calon presiden. Inilah kiranya pikiran rasional yang mesti dimiliki seorang AHY. Makanya dalam kontestasi pemilu 2024, pilihan Partai Demokrat jadi penentu masa depan anak Pepo ini. Salah memilih akan kembali jadi gelandangan politik. Kalau benar memilih akan jadi berkah buat masa depannya. Kalau saya prediksi, tampaknya AHY merasa lebih baik melangkah bersama PDIP. Hal itu diperkuat dengan SBY yang secara tiba-tiba memberi kabar jika dirinya bermimpi bertemu Megawati dan Presiden Jokowi. Kata SBY, mereka bertiga kemudian menuju stasiun Gambir dan di sana Presiden ke-8 Indonesia sudah menunggu. Tafsir demi tafsir berseliweran. Dugaan yang paling kuat sosok Presiden ke-8 itu adalah Ganjar Pranowo. Sinyal akan berlabuhnya kapal Demokrat dan PDIP ini makin kuat. Kalau dalam peribahasa, sebelum janur kuning melengkung, apapun bisa dilakukan. Inilah pilihan rasional Demokrat. Daripada kembali buntung, mending pilih untung. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syura.com, ditulis oleh Dian Pangestu. Bagaimana menurut Anda?